nikmat berupa iman, nikmat Islam, nikmat istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon pada Allah semoga kita terus diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sehingga kita mampu untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menghindarkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa al-akhbar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat dan kita mendengar kata cinta, maka akan terbayang di dalam benak kita sesuatu yang paling unik, kata yang paling banyak dibicarakan oleh manusia, tetapi jarang di antara mereka yang memahami apa makna sebenarnya arti sebuah cinta. Pemirsa al-akhbar yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap dari kita pastinya membutuhkan cinta. Kita tidak akan hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini tanpa adanya cinta. Adanya kita di dunia ini juga karena cinta. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya dan rahmatnya juga karena cinta. Maka dari itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita ingin membahas apa sebenarnya arti cinta yang sebenarnya, cinta yang sejati, cinta yang betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada segelintir orang yang merasakan arti kata cinta, namun ketika kita menanyakan akan definisi cinta tersebut, maka mereka berbeda-beda di dalam mendefinisikan arti cinta. Bahkan ada di antara mereka juga yang dengan mudahnya keluar dari rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dihadapkan dalam masalah cinta. Seorang pezina contohnya, dengan gampangnya dia menabrak rel-rel Allah Subhanahu wa taala dengan alasan dia mengatakan, aku cinta sama cinta dengan dia. Maka mitra, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah cinta yang sedemikian ini yang akan kita pupuk di dalam kehidupan kita? Apakah cinta yang seperti ini yang senantiasa mengiringi kehidupan kita dalam 24 jam? Para jamaah, pemirsa Ahsan TV, pemirsa al-akhbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang tidak memahami arti makna cinta karena kebodohan akan cinta itu sendiri, maka tentunya seseorang ini akan berbuat seenaknya saja dengan dalih, dengan alasan dia mengibarkan bendera cinta ini. Padahal cinta adalah satu naluri, cinta adalah satu fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seseorang ketika ada di dalam hatinya mencintai seseorang, cinta kepada sesuatu, hal ini tidaklah merupakan satu hal keburukan baginya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 14 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu kepada wanita-wanita, anak-anak, harta-harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Kemudian Allah mengatakan, itulah kesenangan hidup di dunia. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah lah tempat kembali yang baik. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan pula dari sahabat Thauban, Rasulullah SAW pernah bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam
kama tada al-akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir menginginkan atas kalian, mengerumuni kepada kalian sebagaimana mereka mengerumuni hidangan-hidangan atau makanan-makanan. Seseorang berkata kemudian kepada Rasulullah SAW, qalu awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ketika itu kita jumlahnya sangat sedikit sehingga kita dikerumuni oleh orang-orang kafir, seakan-akan kita ini adalah sebuah makanan yang mereka kerumuni? Rasul bahkan berkata, la bal antum katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Kemudian Rasul mengatakan, tidak, bahkan kalian ketika itu adalah sangat banyak sekali, akan tetapi kalian bagaikan buih yang ada di atas air laut. Kemudian Rasul mengatakan, dan Allah benar-benar akan mencabut rasa ketakutan dari diri kalian, dari hati musuh kalian, dan benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan di dalam hati kalian sesuatu yang bernama al-wahn. Kemudian para sahabat mengatakan, wa mal wahn ya Rasulullah, apakah yang dimaksud al-wahn ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahatul maut, yaitu cinta dunia dan enggan atau takut untuk mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Pemirsa Al-Akhbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya pernah mengatakan, ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 14, beliau mengatakan bahwa Allah memberitakan dalam dua ayat ini, yaitu surat Al-Imran ayat 13 dan ayat 14, tentang keadaan manusia yang berkaitan dengan masalah yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Dan Allah menjelaskan perbedaan yang besar antara dua negeri tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa hal-hal tersebut, yaitu syahwat, wanita, anak-anak dan sebagainya, dihiaskan kepada manusia sehingga membelalakkan pandangan mereka dan menancapkan di dalam hati-hati mereka, semuanya berakhir kepada segala bentuk kelezatan jiwa. Sebagian besar condong kepada perhiasan dunia tersebut dan menjadikannya tujuan terbesar dari cita-cita, cinta dan ilmu mereka. Padahal semua itu adalah perhiasan yang sedikit dan akan hilang dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian pemirsa Al-Akhbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mendefinisikan cinta, dari sinilah kita mengetahui, sedikit banyak kita mengetahui bahwa cinta yang sangat berarti dan cinta sejati yang dimaksud di sini adalah ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencintai hari akhirat, dan itu adalah negeri kita yang abadi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika mendefinisikan cinta, beliau mengatakan cinta tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Didefinisikan tidak menghasilkan sesuatu melainkan menambah kabur dan tidak jelas. Berarti definisi cinta itu adanya di dalam hati nurani manusia itu sendiri. Maka hakikat cinta yang sebenarnya adalah sebuah amalan hati yang terwujud di dalam amalan lahiriah. Maka cinta tersebut sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah, ia akan menjadi sesuatu nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta adalah amalan hati yang diaplikasikan dan dicontohkan di dalam amalan lahiriah. Dan sebaliknya, ketika seseorang mencintai sesuatu, beramal di dalam hatinya tidak sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan amalan lahiriahnya, maka akan menjadi perbuatan yang bernilai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jelas bahwa cinta adalah ibadah hati yang bila keliru menempatkannya akan menjatuhkan kita ke dalam sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Al-Akhbar yang dirahmati Allah, cinta kepada Allah
adalah cinta yang dibangun karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan menghasilkan kebaikan yang sangat banyak dan berharga. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan sebagian salaf pernah mengatakan bahwa satu kaum pernah mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaumun za'amu mahabbatallahi ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Fabtalahum bihadhil ayat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian, dan yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan pengampunan atas dosa-dosa kalian. Sebagian kaum salaf pernah mengatakan bahwa niscaya Allah akan mencintai kalian ini adalah isyarat, bukti kecintaan tersebut dan buah serta faedahnya. Bukti dan tanda cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, dan faedah buahnya adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan jika kalian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan Allah kepada kalian tidak akan terwujud dan akan hilang. Pemirsa Al-Akhbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikuti suri tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mengikuti tuntunan yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya tak ubahnya seperti cinta buta, cinta yang tidak ada berarti, cinta yang tidak ada artinya sama sekali. Hal ini sebagaimana dalam sebuah syair dinyatakan, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu, hadza la fil qiyas badi'un, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya, kata syair ini, penyair ini, engkau bermaksiat kepada Allah, tetapi sayang engkau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu hal yang saling kontradiksi, yang tidak akan ketemu antara cinta dengan maksiat kepada Allah. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, jika kecintaan kepadamu benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mentaatinya, mentaati Rasulnya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dicintai selalu taat kepadanya. Maka pemirsa Al-Akhbar rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mencintai dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa orang yang mencintai Allah, mencintai Wasallam dan meneladani segala bentuk apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi